Halo teman dramaku. Kali ini cerita Ivy akan merecap full episode drama Korea A Business Proposal. Langsung kita recap dramanya yuk. Drama dibuka dengan seorang lelaki tampan yang pulang dari Amerika. Dia adalah Kang Tae-moo. Dia adalah cucu dari presidir sebuah perusahaan makanan bernama GoFood. Saat itu, di GoFood diadakan pesta penyambutan CEO baru. Tapi yang muncul ke acara malah Cha Seung-hoon, sekretaris dari Kang Tae-moo. Karena kakeknya menjadi kesal, beliau pun menyuruh Tae-moo untuk pergi ke kencan buta yang sudah disiapkan. Kakeknya mau agar Tae-moo bisa segera menikah. Walaupun sempat menolak, Tae-moo akhirnya menerima keputusan kakeknya. Daftar kencan buta Tae-moo sudah dipilihkan oleh kakek. Ada 10 gadis yang harus ditemui oleh Tae-moo setiap harinya. Tae-moo yang lelah membayangkan repotnya kencan buta, memutuskan akan menikahi gadis yang dia temui pertama kali di kencan buta nantinya. Di lain tempat ada Shin Hari, seorang putri pemilik restoran ayam dan salah satu karyawan GoFood yang bekerja di bagian peneliti makanan. Di hari ulang tahunnya Shin Hari, dia kesal karena Minwoo tidak memberinya kejelasan status hubungan, tapi malah memberinya tiket konser dan menyuruh Hari pergi dengan orang lain. Dengan perasaan yang masih uring-uringan, Hari bersama keluarganya bertengkar dengan pemilik toko tetangga. Hari tidak sengaja mendorong kotak ikan terlalu keras dan menyebabkan tetangganya terluka. Tetangganya meminta biaya ganti rugi yang cukup besar. Hari pun menjadi kebingungan. Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Jin Yong-so, sahabat Hari, datang dan memintanya untuk menggantikan Yong-so pergi ke kencan buta yang diatur oleh ayahnya. Memang sudah beberapa kali Hari berhasil menggantikan Yong-so dan mengusir para pasangan kencan butanya itu. Melihat Hari yang terus menolak, Yong-so pun memutuskan akan membayar jasa Hari. Teringat ganti rugi yang harus dibayar, Hari pun bersedia pergi ke kencan buta itu. Hanya saja kali ini nasibnya apes. Si cowok tampan yang muncul di kencan buta dan memberikan kartu namanya ternyata adalah CEO GoFood, Kang Tae-moo, yang tidak lain adalah atasan Hari. Hari pun panik tapi tetap berusaha menggagalkan kencan buta itu. Hari mencoba berbagai cara, mulai dari sikap konyolnya, dia membuka mantel berlagak kepanasan, sampai menggoyangkan dadanya, bahkan menawarkan untuk check-in ke hotel bersama Kang Tae-moo. Tapi nyatanya tidak membuat Tae-moo menjadi ilfeel. Malah Tae-moo berniat mengerjai Hari saat melihat kaki Hari yang bergetar karena gugup. Untung bagi Hari, ketika mereka sedang check-in, seorang ibu-ibu datang dan menuduhnya sebagai pelakor. Jadi, dia memanfaatkan momen itu untuk kabur dari Tae-moo. Di lain kesempatan, Tae-moo meminta bertemu dengan Yong-so palsu alias Shin Hari. Ternyata, Tae-moo sudah mengatakan pada kakeknya bahwa dia akan menikahi Jin Yong-so, yang ternyata adalah palsu. Ketika mereka bertemu kembali, Hari menolaknya mentah-mentah bahkan sampai hampir jatuh dari tangga. Tapi Tae-moo tetap kekeh menikahinya, bahkan sampai menawarkan untuk berkencan sebanyak 10 kali demi saling mengenal. Tapi Hari tetap saja menolak. Meski sempat terpesona, Hari tetap menolak. Saking takut ketahuan identitasnya saat di kantor, Hari bersikap aneh saat bertemu Tae-moo. Dia pernah memakai masker dan kacamata saat presentasi di depan Tae-moo. Bahkan, sendalnya pernah terbang ke kepala Tae-moo dan berakhir dengan mereka kejar-kejaran. Di lain tempat, Yong-so sedang mengalami insiden kecil di tos serba. Di sana, dia bertemu dengan Seung-hoon tanpa saling mengetahui identitas sebenarnya. Akibat kecerobohan Yong-so,
mereka bertabrakan di depan tos serba. Ketika mereka bertatapan, tumbuh bunga-bunga cinta di sekitar mereka. Memang benar kata orang, cinta datang seperti musim semi. Suatu hari, Yongso asli bertemu dengan Taemu untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Di sana, dia kaget saat tahu bahwa ternyata Senghun adalah sekretaris Taemu. Senghun juga kaget dan tampak sedikit kecewa. Taemu muncul tiba-tiba dan memaksa Yongso asli untuk membawa Yongso palsu ke hadapannya. Dengan terpaksa, Yongso membawa Hari bertemu dengan Taemu. Ketika mereka bertemu kembali, Hari mencoba untuk meminta maaf atas kesalahannya. Tentu saja, dia tidak membeberkan identitas aslinya. Dia takut dipecat oleh Taemu. Tapi sayangnya, Taemu mengambil kupon yang tidak sengaja jatuh dari tas Hari. Jadi Taemu tahu alamat rumahnya dan menggunakannya untuk mengancam Hari. Hari pun memilih nama palsu yaitu Shin Geum-hee dengan asal dan tanpa sadar. Rupanya itu adalah nama tokoh dalam drama kesukaan para pelanggan ayam di restoran mereka. Sekaligus drama kesukaan kakek Taemu. Kakek yang kegirangan saat tahu bahwa Taemu memiliki pacar bernama Geum-hee meminta Taemu untuk mengenalkan mereka. Taemu pun menyusun rencana pacar pura-pura bersama Geum-hee. Mereka bahkan menandatangani kontrak dan Taemu menawarkan sejumlah uang untuk bayarannya. Dia memberikan identitas palsu pada Geum-hee karena dia tidak berasal dari golongan kaya. Dia kan hanya putri pemilik restoran ayam. Bahkan, Geum-hee harus menghafalkan beberapa data mengenai Taemu agar kakek tidak curiga. Awalnya, kakek merasa risih dengan penampilan Geum-hee. Namun, setelah mengobrol lama, kakek menyukai kepribadian Geum-hee. Bahkan, kakek juga mengantarkan Geum-hee Taemu untuk menonton konser dengan tiket hadiah dari Minwoo. Di tempat konser itulah, Taemu mengetahui bahwa Hari memiliki cinta tak terbalas dari sahabat 7 tahunnya, Minwoo. Bahkan sebelumnya Taemu pernah mendengar Hari yang menangis di telepon. Hari menangis karena melihat Minwoo sedang berciuman dengan pacarnya. Hari pun patah hati. Lain Hari, lain pula Yongso. Ayahnya yang marah dengan batalnya perjodohan memutus semua fasilitas Yongso. Yongso yang kesal karena diatur-atur memilih pergi dari rumah. Takdir baik berpihak pada Yongso. Siapa yang menyangka kalau di apartemen yang kini dia tempati berada tepat di sebelah unit Senghun. Yongso yang jatuh cinta pada pandangan pertama jelas senang bukan main. Walaupun terjadi insiden konyol yang melibatkan kecoa di unitnya, Yongso tetap merasa senang. Sayang, Senghun bersikap dingin dan memberi batasan pada Yongso karena tidak nyaman berhubungan dengan gadis yang sudah menipu bosnya. Apalagi dia dan Taemu kan sudah seperti keluarga sendiri. Suatu ketika, divisi Hari mengadakan syuting di sebuah desa di luar kota. Kakek Taemu yang berada di dekat sana pun memutuskan untuk mampir. Nah, Hari yang takut ketahuan kembali bersikap konyol. Dia membuat si kakek yang mau ke WC sampai jatuh terjerembab ke tanah. Kakek pun ngedumel kepada Taemu, berkata bahwa karyawan yang bernama Shin Hari agak kurang ajar dan tidak sopan. Beliau tidak tahu bahwa Shin Hari aslinya adalah Shin Geum-hee. Taemu berencana mengajak Geum-hee untuk merayakan setahun hari jadi mereka. Tentu saja, itu pura-pura agar kakek tidak curiga. Taemu mengajak Geum-hee pergi ke butik dan memilihkan gaun limited edition berwarna putih yang elegan dan cantik. Di dalam butik, sepupu Yongso, cewek manja bernama Yujung, melihat mereka dan menggosip pada Yongso. Selepas dari butik, Taemu dan Geum-hee pergi makan malam di sebuah restoran.
Akibat dressnya yang sempit, dress itu pun robek saat mereka akan meniup kue perayaan hari jadi mereka. Dengan gentle, Temu menutupinya dari pandangan karyawan resto. Hari tampak sedikit tersentuh dengan tindakan Temu itu. Pulang dari dinner, mereka melihat kembang api bersama dan Temu terus menatap dan tampak terpesona pada Shin Geum-hee. Sepulang dari acara kencan, dompet Hari ketinggalan di dalam mobil Temu. Dia pun mencoba mengembalikannya, tapi merasa bingung saat melihat penampilan Geum-hee yang berbeda. Merasa curiga, Temu membuka dompet Hari dan syok mengetahui bahwa Shin Geum-hee adalah Shin Hari, karyawannya di perusahaan GoFood. Temu pun meninggalkan dompetnya di pinggir jalan dan pulang dalam keadaan kesal. Temu yang kesal karena dibohongi, berniat akan membalas dendam. Di kantor, Temu menjadi lebih galak pada Hari dan menyuruhnya membuat makanan berkali-kali dan berkali-kali pula dia terus mengkritik masakan Hari. Hari sampai kewalahan dibuatnya. Meski sedang kesal, Temu tetap merasa cemburu melihat interaksi antara Minwoo dan Hari saat berada di kantor. Dia pun memutuskan untuk menjebak Hari saat perayaan upacara pendirian perusahaan diadakan. Di tengah makan siang, Temu mengajak Geum-hee bertemu di tempat yang agak jauh. Hari sampai pontang-panting dibuatnya. Geum-hee berusaha menolak undangan itu karena Shin Hari harus maju menerima penghargaan. Dia tidak bisa berada di tempat yang sama dengan dua identitas yang berbeda. Temu mengancam akan meminta biaya pelanggaran kontrak yang besar pada Shin Hari jika dia tidak bersedia datang. Hari yang panik pun menjadi stres akibat ancaman Temu. Dia bahkan mabuk dan tidak sadar sudah memohon pada Temu untuk melepaskannya dan juga memaafkannya. Sedangkan di apartemen Yongso, dia bertemu pria misterius yang mendekatinya saat berada di gym. Pria itu bahkan memberinya lampu antik buatan sendiri sebagai hadiah. Malam itu, Yongso baru selesai mandi dan tidak sengaja menyenggol lampu itu sampai jatuh dan menjadi rusak. Yongso merapikannya dan menemukan kamera tersembunyi di lampu itu. Dengan ketakutan, Yongso pergi ke kantor polisi tapi malah bertemu tetangga anehnya itu. Yongso tidak berdaya dan sangat ketakutan. Untung saja, Seung-hun muncul dan membantu Yongso menangkap si pelaku yang mencoba kabur. Insiden mabuk tempo hari membuat Temu menghentikan aksi balas dendamnya. Dia malah jatuh cinta pada Hari. Hari yang tidak sadar bahwa Temu sudah mengetahui identitasnya pun memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Padahal sebenarnya, Temu ingin melamar Hari, tapi Hari malah salah paham. Temu pun memikirkan strategi untuk mendekati Shin Hari. Dia menstalking Instagram Hari untuk mencari informasi. Kemudian, Temu mengajak Hari pergi ke pantai yang Hari sukai. Temu juga menyewa truk burger yang sudah lama ingin dimakan oleh Shin Hari. Hari bahkan terpesona pada Temu yang memakai kacamata hitam dan pada sikap manis Temu saat dia mengikat tali sepatunya. Mereka pun makan bersama sambil bertukar cerita mengenai masa kecil mereka. Pulang dari kencan mereka, hujan pun turun dan Temu yang punya trauma tentang hujan menghentikan mobilnya dan mengusir Hari keluar dari mobilnya. Hari yang kebingungan hanya bisa keluar dan pergi ke hotel untuk menginap. Yongso sering bertemu secara tidak sengaja dengan Seung-hun. Mereka bahkan menjadi teman semeja saat makan ramen karena sama-sama makan sendirian. Suatu hari, Yongso sedang minum sendiri dan Seung-hun memilih menemaninya. Saat mabuk, Yongso mengatakan bahwa dia selama ini merasa sangat ketakutan akibat kejadian penguntitan itu.
Dia juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai Seung-hun dan ingin agar Seung-hun tidak menghindarinya terus-terusan. Sebenarnya, Seung-hun juga mengalami cinta pada pandangan pertama pada Yong-so. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk mengakui perasaannya dan mencium Yong-so yang sedang mabuk. Mereka juga melakukan hal yang lebih dari itu. Hanya saja, Yong-so yang tidak ingat kejadiannya memilih kabur dari kamar Seung-hun. Dia bahkan bersikap dingin. Seung-hun jelas kebingungan dengan sikap Yong-so yang terus menghindarinya. Dia mengkonfrontasi Yong-so dan akhirnya saling menyatakan perasaan mereka. Akhirnya mereka jadian dengan manis. Taemu merasa bersalah sudah meninggalkan Hari sendirian. Dia pun memutuskan untuk kembali dan mencari Shin-hari. Dia mencoba menelponnya dan tahu bahwa Hari berada di sebuah hotel. Saat dia sampai di hotel, dia mendengar teman-teman Hari yang menanyakan tentang pacar Hari. Taemu pun muncul dan berpura-pura menjadi pacarnya. Awalnya, Hari kaget, tapi Taemu menawarkan bantuan untuk menyelamatkan harga dirinya. Di depan Yura, teman-temannya, dan juga Minwoo. Taemu bahkan membayarkan makanan mahal untuk mereka, dan juga menyewakan kamar yang bagus. Untuk Hari, dia membuat mereka tinggal sekamar agar teman-temannya tidak curiga. Dengan sikap gentlenya, dia meminta Hari untuk tidur di kasur, sedangkan dirinya tidur di sofa. Keesokan harinya, Taemu mengajak mereka untuk memancing dengan kapal milik kakeknya. Mereka meminta Minwoo untuk memancing dan membuat sashimi yang enak. Melihat itu, Taemu tidak mau kalah dan mengajak Minwoo untuk lomba memancing. Meski akhirnya Taemu kalah, dia malah terkejut melihat Hari yang pingsan karena sakit. Dia tidak sadar karena terlalu fokus mengalahkan Minwoo. Taemu kemudian membawa Hari ke rumah sakit lalu mengantarnya pulang. Di sanalah dia mengakui perasaannya. Tapi Hari masih bimbang akan perasaannya sendiri. Kakek Taemu mengetahui bahwa Taemu sudah putus dengan Geum-hee. Bahkan, kakek tahu kalau Taemu malah pacaran dengan pegawainya, Shin-hari. Kakek pun kembali menjodohkan Taemu, kali ini dengan sepupu Yong-so yang bernama Yu-jung. Tapi Taemu malah mengutus Seung-hun untuk menggantikannya. Parahnya, Yu-jung malah menyukai Seung-hun. Hal ini membuat hubungan Yong-so dan Seung-hun jadi memanas. Suatu malam, akhirnya Hari mengatakan perasaannya pada Taemu. Dia kesal saat mendengar Taemu akan pergi kencan buta lagi. Dia pun berniat tidak memperdulikan omongan orang lain dan mereka pun berciuman untuk meluapkan perasaan mereka. Walau sudah berpacaran, Hari dan Taemu bersikap biasa dan menyembunyikan hubungan mereka saat berada di kantor. Sedangkan kakek tetap tidak menyetujui hubungan mereka, apalagi setelah tahu bahwa Geum-hee sebenarnya adalah Shin-hari. Kakek tidak menyukai Hari yang sering bersikap konyol di depannya. Ketika kakek sakit, Hari datang dan berusaha mengambil hatinya. Dia bahkan membelikan teh herbal kesukaan kakek. Saat mereka menonton TV bersama, kakek sempat terpukau pada suara Hari saat dia bernyanyi. Tapi tentu saja, kakek gengsi untuk mengatakannya. Dokter mengatakan bahwa penyakit kakek kali ini cukup serius, jadi dia perlu mendapat perawatan di Amerika. Seung-hun dan Yong-so berhasil menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan kembali bersama. Tapi hubungannya tidaklah mulus. Mereka sempat bertengkar karena perbedaan gaya hidup. Tapi mereka tetap bisa bertahan dan selalu bersama. Seung-hun bahkan memperkenalkan Yong-so pada ibu angkatnya saat di panti asuhan. Ya benar, Seung-hun dulunya anak panti asuhan yang kemudian diasuh oleh kakek Taemu untuk dijadikan teman Taemu yang sedang bersedih karena kehilangan orang tuanya. Itulah kenapa hubungan mereka sudah seperti keluarga. Ayah Yong-so yang mengetahui hubungan mereka pun menentangnya.
Ayahnya bahkan menghubungi Senghun untuk memintanya berpisah dengan Yongso. Meski sebenarnya Yongso juga mendengar semua ucapan ayahnya. Dia pun memutuskan untuk menemui ayahnya dan memutus hubungan dengannya kalau ayahnya masih tidak mau merestui hubungannya dengan Senghun. Yongso memutuskan keluar dari perusahaan keluarga dan mendirikan perusahaan sendiri. Senghun memberinya modal usaha tapi dengan berbagai kontrak usaha pembagian hasil. Jadi, ini modal yang tidak gratis. Meski begitu, Yongso senang sekali karena Senghun mendukung keputusannya. Sedangkan hubungan Taemu dan Hari yang sedang mekar-mekarnya malah diterpa cobaan yang berat. Demi menyembuhkan penyakit sang kakek, Taemu harus ikut pergi ke Amerika. Meski berat hati, Hari melepasnya pergi dengan menahan perasaan sedihnya. Mereka pun berpelukan di taman hiburan untuk terakhir kalinya. Kakek, Senghun dan Taemu juga pergi memancing bersama untuk terakhir kalinya. Setahun berlalu dengan cepat. Perusahaan GoFood cabang Amerika yang dipegang oleh Taemu mengalami kemajuan pesat. Tapi tampaknya Taemu menjadi lebih sibuk dan sulit dihubungi. Tiba-tiba muncul berita tentang Taemu yang berkencan dengan seorang wanita kaya. Hari menjadi cemas karena Taemu juga tidak bisa dihubungi. Dia pun memutuskan untuk menyusul Taemu ke Amerika. Tapi saat dia akan masuk ke dalam taksi, mendadak Taemu muncul dan mengejutkannya. Ternyata semua itu hanya skandal dan tidak benar-benar terjadi. Taemu hanya mencintai Hari. Mereka pun berjalan di bawah indahnya bunga sakura. Kemudian saling bertatapan melepas rindu dan Taemu mengatakan bahwa kakek sudah memberi restu. Kemudian Taemu melamar Hari dengan cincin yang sangat indah. Hari bersikap malu-malu tapi tetap menerima lamaran Taemu. Mereka akhirnya berciuman diiringi hujan bunga sakura yang indah. Memang benar bukan kata orang? Cinta tumbuh seperti musim semi yang indah. Sekuat apapun bunga-bunga melawannya, mereka akan tetap mekar di musim semi. Demikian pula cinta. Sekuat apapun kamu berpura-pura, perasaan itu akan muncul dan meledak sehingga membuatmu tidak berdaya. Jujurlah, setidaknya pada dirimu sendiri dan kamu akan menjadi lega. Sampai jumpa di cerita Ivi selanjutnya. Ivi Kim pamit, bye-bye.